Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Silahkan kameranya di-on-kan. Kelas A sudah hadir? Ada yang dari kelas A? Ada, Bu. Yang dari kelas B? Ada, Bu. Oke, sampai ya informasinya bahwa kelas biokimia saya dijadikan hari ini semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini yang halaman kedua banyak tidak mengaktifkan kamera. Ya, silahkan diaktifkan. Saya mau share screen dulu terkait evaluasi pada pertemuan pertama dengan saya terkait struktur protein ya. Saya share yang kelas A. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Di sini ada yang tidak mengerjakan post test. Saya mau tanya nih, kelas A, pertemuan struktur protein, tidak mengerjakan Anissa Ayu Salsabila ada? Belum hadir? Anissa Ayu? Oke, lanjut. Faradila? Faradila juga tidak mengerjakan. Sudah hadir belum Faradila Puspita? Belum hadir? Oke. Saya senang melihat hasil pekerjaannya ya. Mayoritas 180, luar biasa, Masya Allah. Oke, saya mau lihat yang kelas B. Nanti disampaikan ke teman-temannya, pastikan mengerjakan post test, kalau ada post test, atau mengumpulkan tugas bila ada tugasnya ya. Eman-eman nanti kalau ada poin penilaian yang kosong. Ini kelas B, kita lihat. Atas sendiri Afif Setiaji hadir belum? Belum hadir, tidak mengerjakan. Dwi Maulani Nurjanah hadir? Tidak mengerjakan juga. Dilalah yang belum mengerjakan kok belum hadir ya. I Gede Doni Surya Putra. Halo Don, belum hadir. Primanda Dodi, belum hadir. 2 kali tidak mengerjakan post test. Davin Firmansyah, hadir belum Davin? Belum hadir juga. Oke, kelas B ternyata lebih banyak yang tidak mengerjakan post testnya. Saya ingatkan semua mahasiswa yang sudah hadir di ruang Zoom, ya tadi kalau ada penilaian ya diupayakan dengan sebaik-baiknya ya. Walaupun itu hanya 4%, 2%, kalau itu dikali 5 ya nanti bisa 20-30% gitu ya. Jangan sampai melepaskan kesempatan untuk mendapatkan nilai yang baik.
Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses pembentukan protein. Mungkin ada yang bisa menjawab? Siapa yang bertanggung jawab pada proses pembentukan protein? Bahan pembentukan protein itu apa saja? Ya, ini yang para gadis pasti bisa masak kue ya. Ibarat kita mau belajar proses pembentukan protein itu seperti kita mau membuat kue gitu ya. Kalau mau membuat kue, alat dan bahannya ada. Alatnya contohnya apa? Oh, ada baskomnya, ada mixernya, ya, ada tempat untuk ada loyang ya, ada loyang untuk meletakkan adonannya. Nah, adonan kue juga ada banyak bahannya ya. Mungkin ada terigunya, ada gula, margarin, telur, ya, vanili dan sebagainya. Kita anggap saja belajar sintesis protein itu sama ya, prosesnya seperti membuat kue tadi. Supaya ngebayanginnya enak ya. Pertama saya tes suara dulu, saya mau share screen terkait kenalan dari DNA menjadi protein. Jadi ada cetakannya, cetakan protein itu adalah DNA. Ya, nanti bahan-bahannya adalah asam amino. Kemarin kita sudah sedikit kenalan tentang asam amino ya. Saya share screen dulu, coba. Kalau suaranya kurang jelas atau gambarnya kualitasnya belum jelas, nanti kasih tahu saya ya. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. Suaranya sudah jelas? Suaranya sudah, Bu. Oke, gambarnya clear? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ini adalah sel. Nah, apa saja yang di dalam sel? Ya, organelanya, terutama sih kita mau membicarakan inti, karena di situ ada kromosom, ya. Kromosom itu adalah DNA yang dimampatkan, direkoil, dipilin, ya. Nah, nanti kita harus mengurai DNA tersebut untuk bisa mensintesis protein. Oke, kita lanjutkan. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid.
Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Oke, paham dari animasi tersebut? Itu yang akan kita bahas. Tadi saya ingatkan dulu, organela di dalam sel ada apa saja? Organela di dalam sel ada apa saja? Yang tadi jelas tampak di animasi itu ada nukleus. Oke, ada nukleus. Ada apa lagi? Kromosom. Ribosom. Ribosom itu ada di retikulum endoplasma. Ya, kalau kita bicara organelanya sebutnya retikulum endoplasma. Ada yang halus, ada yang kasar. Nah, yang kasar ini yang memiliki ribosom. Selanjutnya ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ada apa lagi? Mitokondria. Mitokondria. Next. Ribosom. Ribosom sudah sayang, tadi melekat pada retikulum endoplasma kasar. Apa lagi? Aparatus Golgi, kompleks Golgi. Apa lagi? Lisosom. Lisosom, peroksisom, ya itu mayor, ya yang mostly banyak terdapat di dalam sel-sel secara umum. Untuk jumlahnya, untuk bentuknya tergantung dari jenis selnya, karena setiap sel memiliki fungsi yang berbeda. Oke, contohnya sel otot, paling banyak organelanya adalah mitokondria, karena sel otot kita gunakan sebagai bekerja kontraksi. Jadi dia membutuhkan pabrik energi atau mitokondria yang banyak. Contohnya begitu. Nah, di mana proses pembentukan protein? Ribosom. Belum benar. Di mana proses pembentukan protein? Tadi nukleus itu adalah transkripsinya, ya. Transkripsinya, pemecahan DNA dari double strand kita pecah jadi single strand, kemudian kita bikin cetakan. Cetakan itu akan keluar menjadi mRNA, messenger RNA. Di mana messenger RNA ini adalah loyang kue kita, cetakan kita, cetakan DNA. Dia harus keluar, kan tadi seperti ular, dia akan keluar dari pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma. Ya, jadi kalau ditanya di mana proses pembentukan protein, ada di sitoplasma, ada di retikulum, juga ada di retikulum endotelial. Ya, mRNA ada menuju ke retikulum endotelial karena ada apa di situ? RE. Yang kasar ada ribosom. Ribosom itu sebagai apa tadi? rRNA, ribosomal RNA. Dia sebagai apa? Dia membantu sebagai patokan dari mRNA. Ada 3 jenis RNA. M itu messenger, ada R adalah ribosomal, dan T transport atau transfer ribosomal. Itu yang membawa tadi bulat-bulat kecil, membawa bulat-bulat kecil asam amino.
Kita lihat lagi videonya. Nanti Ibu bantu translate, ya. Bisa? Kalau melihat sekilas tadi, kira-kira sudah paham belum? Bisa bahasa Inggris. Oke, Ibu share lagi videonya, Ibu bantu translate-nya. Kalau ngatur kecepatannya di mana ya? Speed. Kurangin. Nah, oke. Ini adalah sel, di mana kita akan mempelajari fokus pertemuan ini adalah bagaimana membentuk protein. Ya, sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kebanyakan sel ya di human, di manusia kita kan makhluk eukariotik ya, maka kita memiliki nukleus dengan dinding nukleus. Kalau yang prokariotik, nukleusnya nyebar, tidak ada dinding nukleusnya. Nah, ini tadi sedikit Ibu singgung, ini adalah organela di dalam sel. Nukleus itu di sini, ya, di sini ini nukleus. Kemudian yang pink ini adalah retikulum endoplasma. Ada yang kasar dan ada yang halus. Kemudian sistem membranosa di sekelilingnya lagi, ini masih juga bisa retikulum endoplasma. Nah, yang terpisah dari nukleus ini juga tetap sistem membranosa, ini adalah kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Ya, mitokondria ini ya, dia kalau dibuka slice dia akan seperti hotdog dengan ininya ya, saus gitu. Kalau ini tertutup gambarnya. Mungkin di sini adalah gambar dari lisosum ataupun peroksisum. Kita akan menuju ke nukleus. Di nukleus diperhatikan dia ada membrannya, ya. Human cell kita memiliki membran nukleus dengan pori-pori. Pori-pori ini digunakan untuk transportasi, ya, intraseluler, transportasi materi genetik dari nukleus keluar. Tadi contohnya adalah mRNA ataupun cairan elektrolit, ya, bahkan sampai ke hormon. Ada beberapa hormon yang reseptornya ada di dalam nukleus, terutama hormon yang dari steroid ataupun dari kolesterol. Kita masuk ke nukleus, di dalam nukleus isinya adalah kromosom. Untuk manusia, kita memiliki 23 pasang kromosom. Kalau mau disebut 46 kromosom tidak apa-apa. Mereka saling pair, saling berpasangan. Ya, kalau disebut pasangan ya 23. Kalau mau disebut tanpa pasangan berarti dikalikan 2. 46 kromosom. Ini adalah DNA yang mampat, yang jundet-jundet. Kalau istilahnya benang ini ya benang kusut ini ya, benang kusut ya. Yang membuat mereka mampat itu adalah protein yang namanya histon. Nah, ini kromosom. Kalau kita uraikan, ada long strain of DNA. Jadi DNA yang panjang, dia dimanfaatkan oleh protein yang namanya histon. Ada nanti enzim-enzim yang digunakan untuk membuka histon ketika kita akan melakukan proses transkripsi, translasi. Gitu. Histonnya harus dibuka dulu. Ini adalah double strand DNA yang sudah dibuka histonnya, ya. Ini backbone-nya, tulang punggungnya adalah gula ribosa. Backbone-nya ini tulang punggung. Kalau kita bayangkan itu adalah
tangga. Nah, tempat yang kita pegangan itu adalah backbone-nya itu tersusun dari gula ribosa. Kemudian anak tangganya ini adalah base. Jenis base nanti kita pelajari ada 2 macam, yaitu ada purin dan ada pirimidin. Oke, ini double strand DNA. Ketika kita akan memulai proses pembentukan protein, ada enzim awalan. Namanya RNA polimerase. Setiap enzim dengan penamaan modern sekarang ada ase-asenya. RNA polimerase. Ya, dia akan menempati bagian awal dari gen. Jadi DNA itu bisa dipotong-potong jadi banyak gen. Ya, gen pembawa protein ini, gen untuk membentuk protein B, protein C itu masing-masing berbeda. Ini RNA polimerase, dia akan menempati awal gen, kemudian dia akan membelah DNA. DNA kalau ibarat itu adalah apa sih? Shredding, tahu ya? Shredding tas gitu ya, celana gitu ya. Nah, dia dibuka. DNA-nya dibuka. Ya, ada strand 5 aksen atau strand 3 aksen. Kemudian strand, contohnya strand ini strand 3 aksen, dia akan dicetak sebagai primernya gitu ya. Sebagai bakal, ini adalah mRNA, messenger RNA. Kenapa berbeda? DNA itu double strand, RNA itu single strand. Ya, nah dia akan diduplikasi dari zipper yang sudah dibuka dan diduplikasi. Oke, sesuai dengan pasangan basenya ya, A dengan adenosin dengan timin, sebenarnya ATGC kalau saya menyingkatnya supaya mudah. Ini adalah messenger RNA. Ini pun belum jadi, ya. Ada proses lagi, ada bisa pemotongan, ya, ada proses pemotongan atau penambahan mRNA yang lainnya seperti itu. Nah, kalau ini dipotong kemudian disatukan ya antar ujung, ya ini animasi saja, contoh saja. Kemana mRNA, messenger RNA, dia akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma untuk melanjutkan proses translasi protein, proses pembentukan protein. Ya, pabriknya ada di ribosom. Tadi setelah dari sitoplasma, dia akan menuju ke ribosom. Ribosom ada di mana? Dia melekatnya ada di retikulum endoplasma. Jadi salah satu fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai tempat pembentukan protein. Selain juga dia berfungsi sebagai transportasi intraseluler. Kemudian dia akan memegang, dia sebagai patoknya. Yang memegang mRNA itu yang melayang-layang terlihat ya, yang kecil melayang-layang. Nah, seperti huruf T gampangnya ya, karena dia merepresentasikan transport atau transfer RNA. Ya, setiap ujung tRNA dia ada bulatan kecil animasinya, ini adalah asam amino. Bagian bawahnya dia adalah base ya, yang dia harus sepasangan dengan mRNA. Kita lanjut lihat animasinya. Dia menuju, nah ini adalah asam amino, ya ini adalah base. Kemarin kita sudah pelajari ada 20 jenis asam amino. Setiap transfer RNA dia membawa satu asam amino menuju ke ribosom. Ya, oke, menuju ke ribosom dia akan berpasangan dengan base yang pasangannya A dengan kalau ini RNA dengan U, urasil ya. Seperti itu.
lihat bagian atas, ini adalah perpanjangan untaian dari asam amino, ya. Jadi ini struktur primer protein. Ingat ya, struktur primer, sekunder, tersier, kemudian dia akan membentuk kompleks 3D shape. Jadi dia akan membentuk struktur quaternernya ataupun tersiernya menjadi protein yang potensial. Oke. Sampai sini ada diskusi? Jelas ya? Proses sintesis protein kita pelajari detailnya. Ya, kalau tadi sudah kebayang ya, oh dia di nukleus, dia ada enzim RNA polimerase, dia membuka zipper DNA, dibuka zippernya sehingga dia menjadi bahan cetakan untuk membuat mRNA. Cetakan mRNA-nya jadi, dia keluar ke sitoplasma, dia menuju ke retikulum endoplasma kasar, ketemu dengan ribosom. Ribosom itu dianggap sebagai patoknya. Yang memegang mRNA, nanti akan ada datang tRNA, fungsi tRNA membawa asam amino. Ya, menempel pada base yang sesuai, di ujung tRNA ada asam amino yang mereka akan menyambung-nyambung untaiannya. Ya, koneksi antar asam amino bisa dilihat di perkuliahan yang sebelumnya tentang struktur protein. Ada ikatan bisulfida, ada ikatan hidrogen, ada ikatan van der Waals, ya. Dibaca lagi pertemuan sebelumnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pembelajaran. Sebentar saya persiapkan media pembelajarannya. Oke, saya slide share. Gambarnya terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Iya, Bu, aman, Bu. Baik, kita lanjutkan. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, yang suka dipanggil Bu Novi. Kita akan belajar tentang sintesis protein. Ya, mari kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami tentang apa itu proses transkripsi, kemudian proses translasi, di mana proses translasi ini adalah sintesis protein. Ada fase-fasenya, ada tahapannya, yaitu ada inisiasi, kemudian elongasi, elongasi itu pemanjangan, terminasi, pengakhirannya, dan folding, pelipatan. Oke, banyak bahan kimia yang disintesis oleh sel untuk mempertahankan homeostasis. Apa hasil dari sintesis sel? Banyak hormon, enzim, ya. Dan tidak sedikit juga sel yang mengkhususkan diri untuk membentuk protein. Sel yang mengkhususkan diri membentuk protein, contohnya adalah sel-sel endokrin, sel-sel eksokrin itu mengkhususkan diri membentuk protein, ya, karena banyak dari hormon dan enzim yang bahan dasarnya adalah protein.
Sel secara konstan akan mensintesis protein dalam berbagai jenis. Protein memiliki banyak fungsi di dalam sel seperti penanda, karakteristik reseptor. Bahkan dalam skala yang lebih besar menjadikan karakteristik organisme tersebut. Pertanyaan besarnya, bagaimanakah proses sintesis protein? Ya, untuk memulai proses sintesis protein, maka DNA harus ditranskripsi. Transkripsi itu dikopi. Ya, bentuk kopi DNA disebut dengan RNA. Yang selanjutnya akan masuk berikutnya dalam proses translasi. Jadi untuk bisa mensintesis protein, sel kita perlu melakukan transkripsi, berikutnya translasi. Dari DNA menjadi protein, ya. Proses sintesis protein ini mengikuti kode genetik dari DNA yang ditranskripsi menjadi RNA dan translasi menjadi protein. Jadi proses ini supaya lebih mudah ya mengingatnya, memahaminya. Kita punya DNA, kemudian DNA ibaratnya itu adalah zipper. Tahu ya, zipper celana, zipper baju, zipper tas gitu ya. Nah, dia ada 2 untai. Ketika zippernya dibuka, maka akan ada satu sisi, misal sisi kanan, sisi kiri. Ya, masing-masing sisi itu disebut sebagai RNA. DNA punya 2 strand, sedangkan begitu dibuka, namanya kemudian dikopi, itu menjadi transkripsi, akan menjadi 2 RNA. Dari masing-masing RNA ini akan dilakukan proses translasi, penerjemahan. Karena RNA punya kode-kode genetik tadi yang dikopi dari DNA. Penerjemahan atau translasi ini yang akan membentuk protein. Di mana lokasinya? Kalau transkripsi, lokasinya terjadi di nukleus. Ya, itu di sebelah kanan ada gambar, ada nukleus. Ya, kemudian itu sel, bentuknya kotak, kubloid. Nukleusnya yang berwarna pink itu bundar ya. Di dalam nukleus ada DNA, double helix, ya, 2 strand. Ingat tadi zipper, kalau DNA-nya masih bersatu, maka zippernya tertutup. Ketika zippernya dibuka, ya, dalam proses transkripsi, kemudian masing-masing zipper itu dikopi, ditranskripsi, maka akan membentuk RNA. Namanya rRNA, messenger RNA. Ya, namanya messenger RNA. Kemudian RNA ini akan keluar melalui porus, melalui pori-pori dari nukleus, namanya nuclear pore. Menuju ke mana? Ke sitoplasma. Jadi proses translasi, proses penerjemahannya terjadi di sitoplasma. Ulangi, di mana lokasi transkripsi? Ada di nukleus. Di mana lokasi translasi? Ada di sitoplasma. Nah, kita pelajari tentang transkripsi. Ini merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA, dibantu oleh enzim RNA polimerase. DNA pada bagian tertentu akan dibuka. Ya, dimulai dari bagian promoter. Promoter itu awal mulanya buka. Ya, zipper DNA itu panjang. Ya, double strand DNA itu panjang. Kemudian ada promoter yang mulai membuka. Jadi ibaratnya zippernya dibuka.
Itu dimulai di bagian promoter. Nah, di sini ada gambar ya. Ingat, DNA itu double strand, dua strand itu dua garis, dua untai. Ya, ada untai pertama 5 aksen, untai yang kedua adalah 3 aksen. Ketika ini ada promoter di sini, ya, double strand ini dibuka, maka akan di-copy. Ada yang namanya template itu cetakannya. Kemudian ada kopinya akan menjadi RNA. Di bagian bawah itu ada kopi dari 5 aksen RNA. Itu adalah kopi dari transkrip dari template-nya DNA 3 aksen. Saya ulangi ya. DNA tadi bentuknya adalah 2 strand. Zippernya masih ketutup. Ketika promoter mulai membuka, zippernya dibuka, maka akan ada 2 untai yang berpisah. Dari tiap untai itu akan ditranskrip, akan dicetak. Ya, contohnya itu, ada yang ingat nggak ini kode-kode apa? T, G, G, A, A, T, T, G, T, dan seterusnya. Ini adalah namanya base nukleotida. T adalah timin, G adalah guanosin, A adalah adenosin. Ya, C-nya adalah sitidin. Seperti itu. T akan berpasangan dengan A, ya. Kemudian G berpasangan dengan C, itu kalau di DNA. Setelah dibuka oleh promoter, maka strand dari DNA akan ditranskrip tadi, di-copy, dicetak menjadi RNA. Ini animasinya yang lebih gampang. Terlihat ada pencetakan strand 3 aksen DNA menjadi 5 aksen mRNA, messenger RNA. Ya. Kopinya tadi yang warna hitam dari DNA, hasilnya mRNA. Dicetak ulang menjadi mRNA. Proses ini akan berhenti ketika sampai pada bagian terminator. Tadi dimulai dari bagian promoter, diakhiri pada bagian terminator. Setelah pencetakan mRNA, maka strand RNA akan bergabung kembali. Zippernya akan tutup lagi. Ketika mRNA, messenger RNA, kalau tRNA adalah transport RNA. Dan rRNA, ribosomal RNA, baru mereka sudah terbentuk di nukleus, maka mereka akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma untuk melanjutkan proses translasi. Yuk kita ingat pasangan basa atau base pair-nya. Di DNA base kita mempunyai G guanin, C sitosin, T adalah timin, A adalah adenin. Ya. Adenin dan guanin ini adalah base purin. Sedangkan timin, T, kemudian ada U, urasil, satu lagi C itu sitidin, itu adalah base pirimidin. Di DNA mempunyai guanin, sitosin, timin, dan adenin. Sedangkan di RNA ada perubahan. Ya, ada perubahan. Di sini adalah RNA mempunyai guanin dan adenosin tetap, tetapi tidak mempunyai timin. Timin akan digantikan oleh urasil. Itu perbedaan DNA dan RNA salah satunya. Ya, salah satu dari perbedaan RNA dan DNA terkait base pair, terkait pasangan basa,
DNA mempunyai timin, sedangkan RNA mempunyai urasil. Lainnya sama, sitosin, guanin, adenin, mereka punya semua. Yang berbeda adalah timin pada DNA, RNA menjadi urasil. Proses pencetakan template DNA menjadi mRNA. Contohnya, ketika susunan base-nya DNA, base DNA-nya adalah timin, guanin, adenin, sitosin, timin, adenin, sitosin, adenin, guanin. Ya, sebelah kanan. Ulangi. Susunan base DNA-nya adalah TG, AC, TA, CAG. Maka susunan mRNA akan menjadi T pasangannya apa tadi? A. Ya. G pasangannya apa? C. Adenin pasangannya apa? Urasil. Sitosin pasangannya apa? Guanin. Timin pasangannya apa? Adenin. Seperti itu, seterusnya ya. Pasangannya ulangi. Kalau DNA-nya adalah T, maka RNA-nya A. G pasangannya C. A pasangannya U. C pasangannya G. T pasangannya A. A pasangannya U. Sitidin pasangannya guanin. Adenin pasangannya urasil. Guanin pasangannya sitidin. Maka transkripsinya adalah ACUGAUGUC. Ingat base pair ini, pasangan ini, rumusnya di slide sebelumnya. Oke. Kalau saya ngapalinnya AT itu pasangan adenosin dengan timin. ATGC, guanin itu adalah pasangannya C. Ya, sitidin, ATGC. A dengan T, G dengan C. Gampang ya. Itu sih untuk memudahkan saya. Kalian bisa mencari sendiri polanya. Contoh lainnya. Ketika base DNA-nya AGGC, AGTGC, maka salinan dari mRNA-nya yang terbentuk adalah UCCG. Kalian bisa belajar sendiri. Ya, susun saja base DNA-nya, nanti bagaimana salinan dari mRNA-nya. Ingat saja rumusnya ATGC ya. Berikutnya, setelah transkripsi, ini yang sebelah kanan adalah proses dari transkripsi ya. Bagian poin A, ya, DNA, double strand, kemudian ada promoter, maka akan membuka DNA, ya, membuka zippernya. Kemudian sepanjang gen yang terbuka itu akan dicetak menjadi mRNA. Proses pencetakan akan selesai ketika bertemu terminator. Setelahnya, mRNA akan keluar melalui porus. Ya, keluar melalui porusnya. Ini sudah yang bagian paling bawah nih, keluar melalui nuclear envelope porusnya, nuklear. Ya, keluar menuju sitoplasma. Proses translasi atau sintesis protein membutuhkan 3 jenis RNA. Ya, namanya mitokondria RNA atau messenger mitokondria RNA, kemudian ada T, transfer RNA, R adalah ribosomal RNA. Kita bahas mRNA. Ini memiliki kode-kode base nitrogen spesifik, ya. Kodenya dari mana? Karena dia tadi mencetak, ya, mentranskrip DNA. Jadi dia punya kode-kode base nitrogen yang tadi kita pelajari, ATGC, ya, untuk membentuk asam amino.
menjadi cetakan sintesis protein. Jadi cetakan dasar sintesis protein adalah mRNA. mRNA memiliki triplet. Triplet itu adalah misal AUC, ya, adenosin, urasil, sitidin, AGC. Nah, ada triplet ya, ada triplet base nitrogen, itu disebut sebagai kodon. mRNA memiliki kodon yang nantinya ini sebagai tempat untuk nempel, penempelan tRNA yang spesifik. Dari berbagai kombinasi urutan kodon akan membentuk yang namanya kode genetik. Ingat lagi ya, base pair-nya, pasangan basanya, timin berpasangan dengan adenin. Kemudian sitosin berpasangan dengan guanin, ATGC. Ya, ATGC, seperti itu rumusnya. Triplet nukleotida tadi akan membentuk apa? Kodon. Bahwa setiap satu kodon akan mengkode asam amino spesifik, akan membawa asam amino spesifik. Kombinasi kodon, ya, kombinasi kodon menentukan kode genetik. Setiap orang berbeda. Ya. Kita ingat ada penamaan asam amino, kalau disingkat itu hanya mengambil 3 huruf terdepannya saja. 3 huruf terdepannya. Silahkan kalau lupa baca lagi, lihat lagi video tentang struktur protein. Di situ ada pengenalan asam amino. Ada glisin, ada serin, prolin, histidin, arginin, ya. Nah, di sebelah kanan itu ada PHE, itu adalah fenilalanin. Di sini hanya 20 jenis asam amino ya di tabel sebelah kanan. Karena ingat kembali, yang bisa menyusun protein hanya 20 asam amino, sedangkan asam amino yang lainnya tidak bisa menyusun protein. Nah, urutan contoh kita ambil dari yang nukleotida pertama adalah U, nukleotida kedua adalah U, ya. Kemudian yang terakhir adalah U. Coba dipasangkan, dilihat tabelnya. U. Di situ ada tulisan apa? P. Berarti maknanya adalah fenilalanin. Fenilalanin juga bisa dibentuk dari kode kodon yang lainnya, ya. Ada UC, itu juga fenilalanin. Contoh yang lainnya, ya, baris kedua ada C, kemudian nukleotida kedua adalah U, nukleotida terakhir adalah U, jadi CUU. Apa yang tertulis di situ? Ada leu, itu adalah leusin. Paham ya? Baris yang ketiga ada ile, AUU atau AUC atau AUA. Itu sama-sama mengkode ile, yaitu isoleusin. Paham ya cara membacanya? Dan seterusnya. Ada fenilalanin, ada leusin, isoleusin, MET. MET itu artinya adalah start codon, di mana itu sebagai kodon permulaan. Start codon di sini apa? A, U, G. Nyaris semua makhluk hidup, ya, proses translasi dimulai dari kodon yang namanya kodon A, U, G. Itu disebut sebagai start codon. Kemudian ada setelah MET ada val, itu adalah valin. Ser adalah serin. Pro adalah prolin. THR bukan tunjangan hari raya ya. THR adalah treonin. Alanin. Tirosin. Kemudian ada term. Ya, term itu adalah terminal.
pengakhir kodon stop kodon. Paham ya? Ada kodon apa saja yang bisa sebagai stop kodon? Kodenya apa saja? U, A, A. Apalagi? U, A, G. Juga ada UGA. Itu adalah stop kodon. Juga saya bacakan sekalian nih, 20 jenis asam amino. Kita sampai ke setelah tirosin adalah ada histidin, ada glisin, kemudian ada lisin, aspartat, glutamat, sistein, triptopan, arginin, serin, ya, dan glisin. Selanjutnya kita bicara tentang tRNA, transfer RNA. Dia mempunyai beberapa ujung, kebetulan bentuknya juga seperti T, makanya disebut tRNA. Ada ujung yang memiliki triplet, ujung bawah. Silakan dilihat. Ada memiliki triplet yang namanya antikodon. Kalau di sini contohnya antikodonnya AUA. Ya, antikodon ini akan menempel pada kodon mRNA. Dan mereka harus sama sesuai, ya. A akan menempel pada U, triplet ini harus sesuai rumusnya. Ya. A dengan U dengan A dengan U. Harus klop antara kodon dengan antikodon. Kodon dimiliki mRNA, sedangkan antikodon dimiliki oleh tRNA. Ujung lainnya dari tRNA membawa asam amino spesifik seperti antikodonnya. Ya, pelajari lagi slide sebelumnya ketika tripletnya adalah AUA, maka dia akan membawa asam amino apa? Ya, sambil dipelajari. Jadi setiap tRNA membawa satu asam amino yang spesifik. Ini bentuk mudahnya, di bagian bawah adalah antikodon, kemudian di bagian atasnya dia akan membawa asam amino. tRNA mengikat asam amino dan menempatkannya pada unit ribosom kecil sehingga menjadi polimer, menjadi lebih panjang saat proses translasi. Dari setiap tRNA akan secara spesifik membawa asam amino yang berbeda-beda. Berarti setidaknya kalau untuk membentuk protein tadi berulang kali saya sebutkan, untuk membentuk protein hanya ada 20 jenis asam amino. Ya, yang bisa menjadi protein. Jadi setidaknya ada berapa jenis tRNA? Ya minimal ada 20 itu. Ada 20 jenis tRNA, bahkan lebih ya. Ingat ya, sampai sekarang ini tadi sudah saya sampaikan, hanya ada 20 asam amino yang dapat menyusun protein. Jadi, untuk membedakan asam amino yang akan ditransfer atau dibawa, maka setiap tRNA memiliki apa? Tripletnya antikodon yang berbeda-beda. Selanjutnya kita belajar tentang RNA, ribosomal RNA. Dia mempunyai dua subunit. Ada unit kecil, dia untuk memegang mRNA. Sedangkan unit besar dia nanti akan nempel, bergabung dengan unit kecil untuk membentuk ribosom yang fungsional. Jadi kalau mereka berpisah, maka mereka tidak bisa berfungsi. Ketika unit kecil menempel dengan mRNA, memegang. Itu kalau diibaratkan mRNA-nya adalah tangan pita ya, seperti untaian pita. Kemudian unit kecil dari RNA ini adalah tangan yang megang. Nanti akan ditempeli oleh unit besar sehingga mereka membentuk bergabung menjadi ribosom yang fungsional. Mereka baru bisa membantu proses translasi. Oke, kita setelah berkenalan dengan hal-hal yang membantu, hal-hal konten yang terkait dengan translasi, kita pelajari translasi sendiri. Translasi adalah proses menerjemahkan cetakan. Cetakannya apa? mRNA.
Mereka bekerja sama dengan tRNA dan rRNA menjadi protein spesifik. Tahapan translasi ada inisiasi, elongasi, terminasi, dan folding. Oke, inisiasi. Tahapan pertama Iya sih benar. dari triplet. Ingat tabel triplet tadi yang mengkode MET. Mohon untuk mikrofonnya ya dimatikan supaya tidak mengganggu konsentrasi temannya. Sebentar saya cek mikrofonnya. Siapa yang masih menyala? Tuti Endarwati, tolong dimatikan mikrofonnya. Mbak Tuti Endarwati. Oke, karena tidak memperhatikan, saya mute dari sini. Oke, yang lain kembali konsentrasi ya. Jangan buka mikrofonnya sehingga mengganggu konsentrasi temannya. Saya share screen, lanjutkan. MET itu tadi adalah start codon. Start codon ini adalah AUG. Ya, inisiasi yaitu tahap permulaan reaksi mengenali start codon yaitu AUG. Berikutnya ada elongasi yaitu proses pemanjangan susunan asam amino yang terikat melalui ikatan peptida. Ada terminasi yaitu tahap berakhirnya proses pemanjangan susunan asam amino melalui stop codon. Ingat, di tabel triplet ada 3 stop codon. Kalau tadi MET itu hanya ada 1 codon saja, yaitu AUG. Sedangkan stop codon itu di tripletnya ada 3 macam. Yang terakhir adalah folding. Folding adalah proses pelipatan, pengemasan polipeptida baru. Ingat tentang struktur protein. Buka lagi kalau masih lupa. Di struktur protein ada banyak ikatan yang akhirnya membentuk struktur dari primer, sekunder, tersier, kuarterner. Ya, tidak hanya ikatan peptida saja, ada penambahan-penambahan yang lainnya. Lainnya adalah folding. Ya, pelipatan, pengemasan. Saya tekankan kembali bahwa ujung tRNA ini merupakan reseptor yang fungsinya untuk memegang asam amino. tRNA akan mengambil asam amino yang spesifik dengan antikodon yang dimilikinya. tRNA akan menempel pada rRNA unit kecil dan spesifik dengan antikodon yang dimiliki oleh mRNA. Ya, jadi Anda harus ingat apa itu pasangan-pasangannya ya. Contoh antikodon tRNA UAC. Ya, kita belajar dari AUG dulu ya. AUG karena itu adalah start codon. Ada mRNA. Ini adalah start codon. Maka yang spesifik adalah antikodon tRNA UAC. Proses tersebut dinamakan dengan fase inisiasi, yaitu ketika molekul mRNA berikatan dengan subunit ribosom kecil dan tRNA inisiator. Ya, tRNA inisiator. Fungsi dari tRNA untuk mengikat start codon. Ingat apa start codonnya? AUG pada mRNA. Dari
start codon ini, maka dimulailah proses translasi, proses pencetakan, proses pembuatan sintesis protein. Berikutnya, subunit ribosom besar baru akan menempel pada subunit ribosom kecil. Jadi proses inisiasi terjadi tadi dari kombinasi tRNA, mRNA, dan small unit dari rRNA. Setelah ada proses inisiasi, maka ribosom yang besar baru akan menempel. Ini menjadi ribosom yang fungsional. tRNA inisiator, tRNA yang pertama kali menempel pada posisi AUG di ribosom. Pada ini di sisi P site. Jadi ada P site, ada A site. Yang sebelahnya itu yang masih kosong adalah A site, sisi A. Sisi P yang ditempati oleh tRNA pertama atau inisiator. Selanjutnya proses pemanjangan. Ya, kalau tadi T inisiator hanya membawa satu asam amino. Nah, sekarang kita masuk ke elongasi. Elongasi adalah pemanjangan asam amino yang tadinya dari monopeptida. Kalau dipanjangkan kemudian diikat dengan ikatan peptida, maka akan menjadi polipeptida. Bagaimana proses elongasi? Akan datang tRNA yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Proses ini berulang-ulang. Akan datang tRNA yang kedua atau kita sebut yang berikutnya dengan antikodon yang spesifik pada kodon mRNA berikutnya. tRNA kedua akan menempati sisi kodon mRNA di sebelah tRNA inisiator. Di sebelahnya, yang kalau tRNA inisiator itu menempel pada sisi P, tRNA yang kedua akan menempel pada sisi A. Setelahnya, penempelan antikodon dan kodon terjadi selama mRNA ini menempel pada ribosom. Setelah penempelan antikodon, maka ribosom akan bergerak. Ribosom itu yang besar dan kecil itu akan bergerak. Ya, di sepanjang cetakannya, di sepanjang apa? Untaian pitanya itu, di sepanjang mRNA. Nah, ini nempel. Dari P site, sisi P, itu yang tadinya asam aminonya gambarnya hijau, akan diberikan kepada tRNA yang menempati sisi A, di mana dia membawa asam amino yang warna merah. Jadi asam amino yang warna hijau dan merah akan bergabung, diikat dengan ikatan yang namanya ikatan peptida. Hal ini terus berlangsung sehingga menjadi peptida yang panjang. Kalau tRNA yang membawa asam amino hijau itu sudah memberikan asam aminonya, maka dia akan lepas. Ribosomalnya, protein ribosomal juga akan bergerak. tRNA-nya akan bergerak dari sisi A menuju ke sisi B, seperti itu. Maka sisi A akan kosong lagi, siap ditempeli oleh tRNA yang berikutnya. Hal ini berjalan terus, sehingga menjadi peptida yang panjang. Nah kan, ketika tRNA sudah tidak membawa asam amino, ya sudah melepaskan asam aminonya, nempel pada tRNA yang kedua, maka tRNA ini akan lepas. tRNA yang kedua dia akan geser dari sisi A menuju ke sisi P. Selanjutnya, kodon di sebelahnya akan kosong. Nempel lagi tRNA yang berikutnya dengan asam amino spesifik. Ya, terus nempel. Proses ini berlangsung sampai ketemu stop kodon. Nah, ini
itu bulat-bulatan asam aminonya sudah banyak ya. Sudah menjadi polipeptida. Ketemu dengan stop codon. Di sini stop codonnya contohnya adalah AGG. Ingat ada 3 stop codon. Ya, kalau di sini contohnya adalah UGC. Stop codonnya adalah UGC. Maaf saya salah. UGC. Ketika sudah bertemu protein ribosomal sudah bertemu dengan stop codon dimiliki oleh mRNA. Maka proses ini disebut proses terminasi, proses penghentian, pengakhiran, terminasi. Untaian polipeptida yang terbentuk pun akan lepas dari tRNA yang terakhir. Kalau digambar itu sudah lepas dari tRNA yang terakhir. tRNA juga akan lepas dari mRNA, bubar mereka. rRNA juga akan lepas menjadi unit besar, unit kecil. Ya, sedangkan mRNA, nah proses ini bisa saja tidak sekali jalan. Ketika satu proses berjalan, ternyata di belakangnya, beberapa codon di belakangnya, ada proses yang kedua. Ya, jadi sekali jalan itu tidak hanya satu mesin. Bisa belakangnya sudah ada proses lagi. Oke, paham ya? Bagaimana translasi? Kalau digabung, ceritanya begini. Itu yang seperti pita adalah, apa namanya? mRNA. Yang warna ungu di bawah pita adalah unit kecil dari ribosomal RNA. Penempelan unit kecil dengan mRNA, ya, kemudian akan ditempati namanya tRNA inisiator. Setelah tRNA inisiator menempel pada kodon yang spesifik, maka proses translasi akan dimulai, ya. Subunit besar dari gambar yang kedua itu, subunit besar dari ribosomal RNA akan bergabung. Nah, ini mulai cetakan terus. tRNA ambil asam amino, tempelin, lepas. Tempel lepas, akhirnya itu menjadi panjang. Ya, itu yang seperti bulat itu adalah polipeptida. Ketemu dengan proses elongasi ya. Paling kiri adalah inisiasi, kemudian sepanjang di tengah ini adalah proses elongasi. Ketika bertemu dengan stop codon, oke, kamu sudah stop mencetak saya. Ketemu stop codon, ya, maka mereka akan bubar semua. Peptidanya lepas, subunit besar dan kecil lepas, juga tRNA-nya, terminatornya lepas. Pahami lagi ketika translasi akan dimulai dari start codon. Setelah start codon masuk ke inisiasi. Inisiasi ya menggunakan kodonnya AUG. Kemudian proses elongasi. Kalau di sini contohnya kodonnya adalah GCC, maka asam aminonya adalah alanin. Kemudian elongasinya lanjut. UCU itu membawa serin. UGC ada cysteine. AAA lisin. GGC glisin. UAU tirosin. AGU serin. AGU lagi serin. Itu proses elongasi. Dan berhenti di stop codon. Jadi dari asam amino, alanin, serin, cysteine, lisin, glisin, tirosin, serin, itu mereka akan menjadi dan seterusnya ya, tidak sekecil ini yang namanya polipeptida. Protein itu bisa tersusun dari 50 minimal 50 polipeptida, 50 peptida. Ya, mereka akan bergabung tadi, ya. Diikat oleh ikatan peptida. Ketemu dengan kodon UAG itu adalah stop codon. Maka fasenya disebut fase terminasi, pengakhiran.
Setelah masuk fase terminasi, mereka bubar, terjadi polipeptida. Kalau dipelajari dari struktur protein, ingat ada berapa struktur protein? Ada primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Polipeptida yang baru saja terbentuk dari proses translasi itu adalah bentuk dari struktur primer. Jadi ibaratnya masih lurus-lurus saja. Perlu dilakukan fase berikutnya yaitu folding. Folding adalah pelipatan. Folding dari polipeptida yang baru terbentuk akan mengalami folding. Pelipatan. Polipeptida yang baru terbentuk akan mengalami pelipatan. Kombinasi dari berbagai peptida penyusunnya serta ini akan menyebabkan folding yang spesifik juga. Folding ini dipengaruhi dari temperatur. Folding bersifat teratur, tertib, sehingga terbentuklah struktur protein yang fungsional. Polipeptida yang keluar dari ribosom pasca translasi ini dalam bentuk struktur primer. Berikutnya akan mengalami folding membentuk struktur sekunder secara terorganisir. Apa saja contohnya ikatan yang ada pada protein dengan struktur sekunder? Ya, masih ada yang ingat? Kalau tidak ada yang ingat, buka kembali itu video struktur protein. Ya, bahwa setiap elemen dari struktur sekunder ini akan memfasilitasi folding yang tepat, benar, tanpa cacat. Harapannya itu. Kalau terjadi kesalahan, maka proteinnya menjadi tidak bisa berfungsi. Ada protein yang membantu proses folding, yaitu protein namanya chaperones. Ini adalah family group protein. Namanya beda-beda, tapi ini adalah kelompoknya disebut chaperone. Berfungsi mencegah agregasi penempelan yang memberikan keuntungan dalam pembentukan formasi struktur sekunder. Coba diingat lagi, bentuk khas dari struktur sekunder itu apa? Yaitu ada alpha helix dan beta sheet. Nah, itu terjadi karena ada folding ini. Kenapa bisa terbentuk alpha helix dan beta sheet? Ya. Contoh protein chaperone adalah HSP, heat shock protein, 70 kilodalton. Ya, heat shock protein 70 kilodalton atau disingkat dengan HSP70 ini akan ikat bagian hidrofobik dari polipeptida yang baru terbentuk. Ya, polipeptida. Peptida itu larut air, ya. Jadi, dia akan mengikat bagian dari hidrofobik polipeptida yang terbentuk, melindungi mereka dari zat terlarut. Kemudian contoh lain dari chaperones adalah HSP60. Heat shock protein 60 kilodalton. HSP60. Ini sering disebut sebagai chaperonins. Bereaksi setelah HSP70. Memberikan perlindungan area hidrofobik asam amino seluruhnya aman. Ini membantu polipeptida yang melakukan kesalahan folding dengan membukanya kembali, membuka folding yang salah, dan membantu proses folding yang benar. Proses folding selanjutnya terjadi karena terbentuknya disulfida bond atau jembatan disulfida. Maka terbentuklah struktur protein tersier dan kuarterner sehingga menjadi protein yang fungsional. Kita ingat kembali yuk disulfida bond pada pembelajaran tentang struktur protein. Ada disulfida bridge. Ini adalah menyatukan sulfur dengan sulfur. Jadi ada disulfida bridge. Di itu maknanya dua sulfur yang digabungkan. Jembatan disulfida ini terdapat dalam struktur protein tersier dan kuarterner. Contoh protein dengan jembatan disulfida adalah flavin dan hem.
Flavin ini adalah turunan vitamin B. Hem ini ada di hemoglobin. Dibentuk dari ikatan SH, yaitu sulfur hidrogen, secara kovalen pada residu sistein melalui proses oksidasi. Kalau ada pertanyaan, berapa kecepatan sintesis protein di tubuh kita? Jadi rata-rata menurut penelitian, rata-rata kecepatan sintesis protein ini mencapai 15 asam amino per detik. Jadi elongasi itu bisa 15 asam amino per detik. Proses ini bisa saja tidak hanya terjadi pada satu titik. Ketika ribosom berjalan di sepanjang mRNA, biarpun dia belum selesai, belum komplit sampai stop codon, ternyata di belakangnya sudah ada menempel ribosom yang lainnya. Padahal di pita di strand RNA yang sama. Jadi ada beberapa ribosom yang menempel di strand mRNA yang sama. Inilah yang disebut sebagai poliribosom. Coba kita sudah selesai pada akhir pembelajaran. Bisa ingat kembali bagaimana proses sintesis protein menggunakan gambar berikut? Saya beri kesempatan 2 menit. Jawab masing-masing. Di gambar ada terlihat 5 aksen mRNA. Kemudian di situ ada yang bundar-bundar, itu adalah lambang dari ribosom. Kalau yang teruntai akhirnya menjadi untaian banyak, ini adalah apa jawabannya? Polipeptida. Ya. Ada inisiasi, ada elongasi, elongasinya banyak nih. Sampai akhirnya terminasi. Ya. Itulah topik pembicaraan perkuliahan dari bagaimana proses terbentuknya protein. Coba diingat kembali, proses transkripsi adalah, ada yang tahu? Proses transkripsi adalah proses pencetakan DNA menjadi RNA. Terjadi di mana? Ingat. Terjadi di nukleus. Selanjutnya, setelah ada transkripsi, maka ada translasi. Translasi adalah pencetakan mRNA menjadi protein, menjadi polipeptida. Terjadi di mana? Di sitoplasma. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat belajar. Semangat belajar sepanjang hayat. Dan ingat subscribe ya, sehingga kalian tidak terlewat pada topik-topik pembelajaran berikutnya. Semangat selalu. Bila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah saya. Assalamualaikum. Oke, tadi ada trouble Zoom ya di awal, sehingga kita tidak bisa masuk on time. Sekarang saya sudah lewat 4 menit. Sedikit lagi, apakah ada diskusi dulu terkait bagaimana proses pembentukan protein? Jelas ya, alhamdulillah kalau jelas. Ya, nanti Ibu akan melakukan post test lagi, dipastikan tadi ada beberapa teman yang tidak melakukan post test pada pertemuan pertama saya, pastikan melakukan post test pada pertemuan kedua saya. Untuk sekarang silahkan presensinya dengan menulis chat, jangan kebalik, kelas dulu. Kelas A atau B, nama lengkap. Ya, contoh dari Ibu, kelas dulu, kemudian nama lengkap. Silahkan diisi di kolom chatnya sambil saya akhiri. Saya akan menutup 5 menit lagi ya. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.